Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nurayasari, NPM saya 2210.018. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pembunuhan berencana dan pelanggaran HAM terhadap aktivis Munir. Apa sih kasus Munir itu? Jadi, kasus Munir ini adalah salah satu kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Indonesia. Selain kasus pembunuhan, kasus Munir juga merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, apa sih pembunuhan berencana itu? Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Selanjutnya, apa sih pelanggaran HAM berat itu? Pelanggaran HAM berat itu kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, siapa sih Munir itu? Jadi, Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM. Munir ini merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Imparsial. Munir lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan wafat pada tanggal 7 September 2004 di atas langit Rumania. Selanjutnya, bagaimana sih kronologi pembunuhan Munir? Jadi, kronologi pembunuhan Munir itu pada tanggal 6 Desember 2004, sekitar jam 9:55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir waktu itu terbang ke Belanda dalam rangka melanjutkan studi pasca sarjananya. Pesawat yang ditumpangi oleh Munir transit di Bandara Changi, Singapura pada 7 September 2004 sekitar jam 12:40 waktu setempat. Saat transit, Munir duduk di Cafe Bean. Pada pukul 1:50 dini hari waktu Singapura, pesawat lepas landas dari Changi dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Namun, baru 3 jam setelah terbang dari Changi, Munir diketahui sakit. Ia beberapa kali ke toilet. Kemudian, Munir dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi di samping seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai seorang dokter. Setelah sempat dirawat oleh dokter itu, nyawa Munir pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Munir menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 8:10 waktu setempat ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Pesawat yang ditumpangi Munir mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pada 7 September 2004 pukul 10 waktu setempat. Setelah mendarat, 10 petugas polisi militer masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan saat ada penumpang meninggal dunia dalam penerbangan. Seluruh penumpang pesawat dilarang turun selama 20 menit hingga pemeriksaan usai. Jenazah Munir diautopsi oleh pemerintah Belanda sebelum kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Pada 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur. Berselang 2 bulan setelah kematian Munir, Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa racun arsenik dalam dosis yang fatal atau dosis yang besar ditemukan di tubuh Munir. Kemudian proses penyelidikannya, sebanyak 8 kru Garuda yang waktu itu melakukan penerbangan bersama Munir diperiksa di Mabes Polri. Selanjutnya ada total 21 orang yang diperiksa terkait kasus Munir. Setelah mendapatkan desakan dan aksi demonstrasi dari masyarakat dan para aktivis HAM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengesahkan tim pencari fakta atau TPF untuk kasus Munir pada 23 Desember 2004. Pada 2005, TPF mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Munir. TPF menilai Polri terlalu lamban dalam mengungkap pembunuhan Munir, sedangkan pihak Garuda seakan menutup-nutupi kasus tersebut. Kemudian, pada tanggal 28 Februari 2005, TPF menyebut pihak manajemen Garuda diduga memasukkan surat penugasan Polikarpus.
Polikarpus ini dia itu seorang pilot Garuda yang turut dalam penerbangan bersama Munir. Pada 3 Maret 2005, TPF melaporkan temuan terkait kasus Munir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TPF menyebut terdapat indikasi kejahatan konspiratif dalam kasus pembunuhan Munir karena ada kecurigaan keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi Garuda. Kemudian proses penyidikan. Pada 14 Maret 2005, penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Polikarpus. Kemudian pemeriksaan terhadap Polikarpus kembali dilakukan pada 15 Maret 2005. Selain Polikarpus, ada 6 calon tersangka lain, di mana 4 berasal dari PT Garuda Indonesia yang direkomendasikan oleh TPF. Selain itu, TPF juga mengendus keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam kasus Munir. Sebab terdapat data percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN, yaitu Muhdi Purwopranjono atau Muhdi PR. Sebelum dan sesudah pembunuhan Munir, Polikarpus juga disebut menerima perintah dari BIN untuk membunuh Munir. Kemudian penetapan dan penangkapan tersangka. Pada 19 Maret 2005, setengah tahun setelah kasus tersebut, tim penyidik Mabes Polri baru menetapkan Polikarpus Budihari Prianto sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Mabes Polri. Selanjutnya, aktor lapangan yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah pilot Garuda Indonesia. Polikarpus Budihari Prianto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini. Kejaksaan juga mendakwa mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwopranjono sebagai pengajur dalam pembunuhan Munir. Akan tetapi, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya bebas. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Kemudian proses persidangan Polikarpus. Yang pertama ada di Pengadilan Negeri. Sidang kasus Munir dengan terdakwa Polikarpus di Pengadilan Negeri ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 2005 sampai dengan 20 Desember 2005. Dalam persidangan tingkat pertama ini, pengadilan menjerat Polikarpus dengan 2 dakwaan. Dakwaan pertama yaitu ikut serta dalam pembunuhan berencana. Oleh karena itu, Polikarpus dijerat dengan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua yaitu tentang menggunakan surat tugas palsu, di mana dalam hal ini Polikarpus dijerat dengan pasal 263 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang Polikarpus kedua, pembela Polikarpus, Muhammad Assegaf, dalam eksepsinya menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak lengkap, tidak cermat, dan prematur. Namun dalam sidang Polikarpus ketiga, Jaksa Domu Pesite yang juga mantan anggota TPF meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Polikarpus. Permintaan jaksa tersebut dikabulkan Majelis Hakim pada sidang Polikarpus keempat. Dengan demikian, sidang terus dilanjutkan. Kemudian dalam persidangan-persidangan selanjutnya dihadirkan keterangan para saksi terkait kasus pembunuhan terhadap Munir. Beberapa saksi tersebut antara lain Suciwati atau istrinya Munir yang memberikan kesaksian seputar upaya Polikarpus untuk mengontak Munir sebelum Munir berangkat ke Belanda. Saksi kedua adalah Indra Setiawan, mantan Direktur Utama PT Garuda. Kesaksian Indra seputar penugasan Polikarpus sebagai ekstra kru pada penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan hanya mengakui adanya kesalahan administratif dalam penugasan kerja Polikarpus. Pada sidang tingkat pertama ini, pengadilan juga menghadirkan beberapa saksi, baik dari jajaran PT Garuda Indonesia, Badan Intelijen Negara atau BIN, kepolisian, maupun beberapa saksi ahli. Setelah mendengarkan berbagai keterangan dari para saksi, jaksa menuntut agar Polikarpus dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa Polikarpus dihukum dengan hukuman penjara selama 14 tahun. Kemudian, Polikarpus mengajukan banding. Pada tingkat pertama, ada 2 hal yang didakwakan kepada Polikarpus. Yang pertama yaitu pembunuhan berencana dan kedua pemalsuan surat. Yang mana pada sidang tingkat pertama, Polikarpus sudah dikenakan hukuman penjara selama 14 tahun. Namun pada sidang permohonan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan pembunuhan berencana. Karena menurut Majelis Hakim, dakwaan ke-1 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga melalui putusan Pengadilan Tinggi hari Senin tanggal 27 Maret 2006 dengan surat putusan
Nomor 16 PIT 2006 PT DKI memutuskan untuk membebaskan Polikarpus dari dakwaan ke-1 dan hanya menghukum terdakwa selama 4 tahun karena pidana pemalsuan surat. Kemudian Polikarpus mengajukan kasasi, putusan sidang kasasi dengan nomor 1185 K PIT 2006 dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2006. Pokok-pokok pertimbangan putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu pertimbangan judeks fakti hanya didasarkan pada asumsi dan bukan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan. Yang kedua, tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang menyebabkan kematian Munir dengan memberikan racun arsenik ke dalam jus atau mie goreng yang dimakan atau diminum oleh Munir. Yang ketiga, tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memasukkan atau menyuruh korban memasukkan racun arsenik ke dalam minuman atau makanan yang disajikan kepada korban dalam penerbangan Jakarta-Singapura GA 974. Kemudian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan ke-1 tidak terpenuhi sehingga dakwaan ke-1 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan. Kemudian nomor 5, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga memisahkan antara dakwaan ke-1 dan ke-2 sebagai tindak pidana yang terpisah dan berdiri sendiri, sehingga tindak pidana tersebut tidak terkait satu sama lainnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan amar putusan, yaitu nomor 1, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1. Yang ketiga, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Yang keempat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kemudian, penetapan dan penangkapan tersangka baru. Seperti sudah diperkirakan jauh hari sebelumnya, Mayor Jenderal Purna Muhdi PR atau mantan Danjen Kopassus yang juga merupakan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Mabes Polri pada Kamis malam tanggal 19 Juni 2004. Hingga Jumat pagi tanggal 20 Juni 2008, Muhdi masih diperiksa oleh tim penyidik di lantai 2 gedung Bareskrim Polri. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Abu Bakar Nata Prawira mengatakan bahwa Muhdi resmi tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Muhdi akan langsung ditahan usai pemeriksaan. Kemudian proses pengadilan Muhdi PR. Yang pertama di pengadilan negeri. Dalam sidang pertama, jaksa penuntut memberikan sejumlah bukti seperti keterangan Budi Santoso yang mengaku diperintah Muhdi memberikan uang tunai 10 juta rupiah kepada Polikarpus, surat tugas sebagai pengawas penerbangan di Garuda, dan isi percakapan telepon antara agen BIN Budi Santoso dengan Polikarpus. Semuanya menunjuk keterlibatan Muhdi dalam pembunuhan Munir. Atas semua kesalahan itu, Muhdi terancam hukuman mati. Jaksa penuntut Ciro Sinaga membacakan dakwaan perbuatan terdakwa Muhdi PR tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 55 ayat 1 KUHP jungto pasal 340 KUHP. Menurut jaksa penuntut, pembunuhan terhadap Munir juga dilatari oleh dendam pribadi. Ini karena upaya kritis Munir membongkar kasus penculikan aktivis tahun 1998 yang dilakukan oleh tim Mawar dan Kopassus yang membuat Muhdi, sang komandan Kopassus yang waktu itu, dicopot dari jabatannya. Tetapi alasan ini menjadi salah satu dalih kuasa hukum Muhdi PR, yaitu Lutfi Hakim, untuk menolak dakwaan jaksa. Namun pada akhirnya pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Soeharto memutus bebas Muhdi, mantan Direktur 5 Badan Intelijen Negara, dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Karena Pengadilan Negeri Jakarta memutus bebas Muhdi, Kejaksaan Agung ingin mengajukan kasasi terhadap Muhdi PR. Kejagung menilai alasan dibebaskannya Muhdi tidak tepat, namun Mahkamah Agung memberi putusan yang menyatakan kasasi jaksa atas putusan bebas Muhdi tidak dapat diterima. Juru bicara Mahkamah Agung, Hatta Ali, mengatakan vonis tersebut diputus dalam rapat musyawarah Hakim Agung pada 15 Juni 2009. Dengan jatuhnya putusan bebas, maka terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muhdi PR, tidak pernah dipenjara sampai saat ini. Hal itulah yang menyebabkan kasus pembunuhan Munir dianggap belum selesai karena dalam kasus tersebut belum diadili.
Sekian presentasi saya mengenai kasus Munir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.